Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-musyahidun al-kiram, alhamdulillah, detik ini kita sudah sampai pada bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya kita mendapatkan kesempatan untuk dijauhkan dari api neraka, itqun minan nar, dan juga bulan yang di dalamnya kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Al-musyahidun al-kiram, sering kita mendengar bahwa orang yang berpuasa seharusnya dia bisa menahan dirinya dari segala godaan, dari segala hawa nafsu yang bisa menggagalkan nilai pahala puasanya. Bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar dari pagi atau dari subuh sampai pada maghrib atau berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa ternyata banyak di antara kita yang melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya, hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Jadi ibaratnya orang ketika menanam padi, tetapi dia memanenkan, tapi panenannya hanya padi yang gombong atau padi yang tidak ada isinya. Atau ibaratnya orang yang menanam umbi-umbian atau ketela, tetapi ternyata ketelanya itu cacat atau tidak bermanfaat bagi para petaninya itu sendiri. Tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat kita sayangkan kalau kita berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala apapun itu. Dan tentunya kita juga harus berpikir 5 hal itu apa saja atau apa saja yang bisa membatalkan pahala atau nilai-nilai pahala dari puasa itu. Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna asyam, al-ghibah, an-namimah, kemudian al-kadhibu, kemudian an-nadru bis-sahwah, thumma al-yaminu al-kadhibah. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan puasa seseorang itu tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing atau membicarakan aib atau kejelekan orang-orang lain kepada orang-orang lainnya, atau kita membicarakan aib orang lain atau aib-aibnya orang-orang Islam kepada orang-orang yang lain. Seperti contoh bahwa misalkan bahwa si fulan itu sering berbuat seperti ini kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh orang yang berbuat ghibah. Nah, orang yang berbuat ghibah itulah dia akan kehilangan nilai atau pahala dari puasa itu. Dan yang kedua adalah an-namimah. An-namimah itu mengadu domba, mengadu domba. Dalam artian mengadu domba di sini bukan dombanya diadu, itu tidak, tapi adalah seperti kita memprovokasi, atau kita misalkan kita berbicara kepada kelompok A bahwa kelompok B itu orangnya seperti ini, sehingga kelompok A itu merasa benci, merasa tidak suka kepada kelompok B itu. Kemudian kita bilang kepada kelompok B bahwa kelompok A itu orangnya seperti ini, sehingga kelompok B itu benci kepada kelompok A. Sehingga antara kelompok A dan kelompok B, sehingga timbul pertikaian, sehingga timbul perdebatan, sehingga timbul perkelahian, sehingga timbul peperangan, maka itu adalah namanya namimah atau mengadu domba. Nah, orang-orang yang suka mengadu domba inilah juga orang yang tidak akan mendapatkan pahala
dari puasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah al-kadzibu atau berbohong, ya, berbohong. Jadi orang yang suka berbohong, mengatakan tidak sesuai dengan faktanya atau tidak jujur, itu adalah berbohong. Seperti juga salah satu tanda-tanda orang yang munafik itu kan juga berbohong. Jadi ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada alafa wa idza tumina khana. Jadi tanda-tanda orang munafik itu adalah kalau berbicara itu bohong. Maka di sini bohong itu juga termasuk salah satu hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya. Kemudian yang keempat itu adalah an-nadru bisyahwah atau melihat sesuatu dengan syahwat atau birahi. Jadi misalkan kita melihat lawan jenis dengan syahwat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Artinya tidak langsung itu melalui media-media sosial yang sekarang sedang marak itu ya, melalui YouTube atau melalui Facebook, Instagram atau yang lainnya itu juga akan menghilangkan pahala dari nilai puasa itu ya, nilai puasa itu. Kemudian yang kelima itu adalah al-yaminu al-kadzibah atau melakukan sumpah palsu ya, sumpah palsu. Jadi seseorang yang melakukan sumpah palsu, jadi dia bersumpah mungkin dengan nama Allah ya, atau bersumpah dengan nama Allah, tapi dia berbohong terhadap sumpahnya itu. Jadi misalkan aku sumpah aku orang ngapusi misalnya, tetapi padahal dia itu berbohong. Itu artinya al-yaminu al-kadzibah. Jadi dia bersumpah. Atau misalkan dia di pengadilan menjadi saksi dia kan disumpah. Ya, dia mengatakan yang tidak sebenarnya, itu berarti dia melakukan sumpah palsu. Nah, sumpah palsu sesuai dengan hadis tadi adalah juga termasuk hal-hal yang menyebabkan pahala atau nilai pahala puasa seseorang itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai tambahan juga bahwa ada hal-hal juga yang menyebabkan nilai pahala itu juga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita pamer itu ya, atau riya itu ya. Jadi kita seakan-akan aku tok sing poso, atau kita memamerkan bahwa saya itu puasaku paling top sendiri misalkan itu. Aku ratau sahur misalnya, atau saya sahur cukup air putih saja saya kuat. Itu kan berarti kan riya, itu artinya memamerkan atau sombong kepada orang lain atau pada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah kita menggunakan makanan atau minuman yang tidak halal untuk berbuka puasa. Itu juga mengurangi atau menghilangkan nilai dari pahala puasa. Itu adalah hal-hal yang seharusnya kita sebagai umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa harus menghindari hal-hal yang saya sebutkan di atas agar tujuan dari puasa itu sendiri akan tercapai. Jadi la'allakum tattaqunnya itu akan tercapai kalau kita bisa menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa dan juga dari hal-hal yang menyebabkan nilai pahala kita itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga puasa kita di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, puasa yang benar-benar puasa yang bisa menjadikan kita menjadi umat yang tattaqun, menjadi umat yang muttaqin, umat yang bertakwa. Mungkin sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.